Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Nah, ini hari mau masuk hari kedua penataan senjata-senjata kita ya lur. Nah ini langsung aja lur. Kemarin ada berapa sekitar 1 bulan yang lalu, karena waktu atau karena kesibukan aku nggak sempat nge-review dikit ya. Dan aku cari komentarnya udah jauh kali, jadi tapi tetap aku jawab lur. Ini ada yang nanya, Bang juga di review katanya, golok yang kecil itu di belakang, masa kita masih di Kabupaten Asahan atau di Padepokan Walet Putih. Sekarang kita udah dikasih rumah, maksudnya dikasih nempati atau ya bilanglah nempati gitu, dipinjami lah gitu sama tulang kita. Jadi sebagian senjata-senjatanya aku pindah ke sini lur, karena aktivitasku kan banyak di ladang dan di kandang di Kabupaten Simalungun ini. Jadi ini udah sampai. Nah ini bang, yang abang bilang golok kecilnya, ini aku dari Banten, dari tepatnya Saat, dari Kang karena Kakang itu nggak mau disebut namanya. Ini Kang, bila sulangkar Kang, gagang dan sarangka semua dari kayu. Tapi kayunya kayu apa aku nggak paham ini Kang, atau ruyung. Ini kelihatannya ruyung ya Kang ya. Kalau serangkanya, kalau gagangnya aku nggak tahu. Ukir togok ya Kang ya. Identik sekali dengan Banten dan tergolong golok kecil. Ini aku buka ya Kang. Ini bilahnya Kang. Tidak tajam seles kertas atau plastik, tapi udah cukup tajam ini. Nah ini bilahnya Kang. Karena ini lampu depannya aku nyalain, jadi agak silau ya Kang. Nah ginilah, nih dia sulangkar, ada 3 garis ini kelihatannya, dan berikaso. Ini ada rikasonya. Jadi kalau digenggam lebih aman. Memang sedikit sulit kalau untuk dimainkan karena dia hanya dapat 3 jari di atasnya ini dan jentik gini. Tapi kadang aku pernah pakai, aku pegangnya gini. Nah ini jentiknya naik di atas gini. Ya kalau bicara kenyamanan, ya golok kecil ini nggak nyaman tuh digunakan. Tapi untuk koleksi atau simpanan ya nyaman, atau dibawa untuk pas ke kebun malam itu enak. Jadi ketajamannya nggak seles kertas Kang. Tapi kalau mau diasah ya bisa. Tapi nah koran aja dia nggak seles kertas dia Kang. Nah nggak tajam kali gitu Kang. Tapi ya bisa gitu. Ini Kang. Aku sukanya itu karena golok kecil tapi berpamor atau sulangkar itu ya Kang ya. Apa ini bentuk bilanya kopak rawing ya Kang ya. Cuman kalau dimainkan ya kategori kecil Kang. Ya nyaman kalau kita nyamanin. Cuma karena terlalu kecil dan bobotnya itu
nggak seperti golok standar 30-an. Nah, kita ambilin aja, dia harus dibantu dengan jempol. Kalau nggak dibantu jempol dia nggak naik Kang. Tapi untuk tambahan ya, kita suka ikut melestarikan ya, nggak ada salah. Lebar 2,5 dia pangkal, lebar 2,5 di pangkal, di ujung terlebar 3 cm dan panjang 6 cm, 6 cm-an. Bagus, dan untuk tambahan koleksi bagus. Intinya sama-sama. Oh iya, ini juga, ini lubang sopalnya ini rapi, jadi dengan pangkal atau ujung gagang ini masuk dan rapi. Ukirannya sederhana ya Kang, tapi buat aku ya bagus. Kalau orang bilang biasa ya enggak lah, aku bilang bagus. Kenapa aku bilang bagus? Karena belum tentu semua orang bisa membuat seperti ini. Itu aja prinsip aku. Termasuk aku aja belum tentu bisa buat ini. Jadi menghormati karya siapapun itu kan kewajiban buat aku secara pribadi. Oke Kang ya, mungkin segini aja Kang ya. Nah ini golok kecil karya Kang, nah, tepatnya dari Saat, Banten. Sekali lagi aku nggak bosan-bosan ucapin terima kasih buat semua seduluranku yang telah mendoakan dan yang mensupport channel ini. Alhamdulillah bisa sampai sudah 16.000 subscribe ya Lur ya. Dan aku juga merasa dan sadar, bicara kualitas konten kan masih jauh dari kata layak, tapi sekedar konten ya bisa isi dari video-video yang ada di channel ini. Jadi disitu aku percaya berkembangnya channel ini selama 1 tahun itu pasti karena berkat dukungan seluruh seduluranku yang dimanapun berada. Dan gak bosan-bosan aku selalu ucapkan, aku harus tetap bersyukur sekalipun aku putra Banten atau darah Banten, kelahiran Sumatera Utara, tepatnya di Tanah Batak. Dan satu hal yang belum pernah ke Tanah Batak atau Sumatera Utara, lebih tepatnya lagi kita yang ada di Simalungun ini, aku hormat pada semua masyarakat Simalungun, aku ucapkan terima kasih gitu. Dan seperti sekarang ini aku tempat ini kan dipinjami sama Tulang, jadi Tulang kasih tempat ini untuk rumah ini, rumah golok ini. Oke, mungkin segitu aja ya Lur ya. Teruslah doakan, support kami terus Lur, dan kasih masukan yang bagus. Kalau bisa aku buat jadi konten kan aku bikin gitu Lur. Dan satu lagi, utang janji tapi masih ingat aku, tinggal nunggu timing atau waktunya untuk mainkan golok babat sungsang. Cuman memainkan itu bukan masalah pada bobot goloknya, tapi buat aku itu bukan golok sembarang. Babat sungsang itu golok yang penuh sejarah atau bedok yang penuh sejarah. Aku harus berhati-hati memainkannya. Dan ini juga aku lagi ngerapiin negal sapi. Deh Kang, yang ini udah aku ambil sedikit, dan ini nanti aku simpan. Nah ini Lur, ntar ya Lur aku terangi ya, karena tadi barusan mati lampu ya San ya. Iya banget Bang. Ya gini kan terang, tadi gelap kali. Ini dari kakangku juga, Abah yang di Cibatu. Mungkin buat seduluranku yang lain melihat golok ini atau bedok seperti ini jarang ya. Nah aku juga pernah baca itu atau lihat di konten video
Kalau kakakku bilang kan negal sapi di Cirebon, namanya kalau nggak salah congkrang. Jadi salam hormatku buat seluruh seduluranku, khususnya abah kakang yang ada di sana. Doakan aku terus ya bah ya Kang. Aku juga nanti akan membuat dan memperkenalkan bedok seperti ini di tanah ini. Sekalipun ada seperti ini bentuknya, kalau di sini bilangnya parang sabit, bukan sabit ya, parang sabit, karena buka ya lur ya, bilanya lur ya. Nah ini bila leburan asli Cibatu lur, bukan bila polos atau bila per, bukan. Ini dari 5, 7 atau 9 jenis baja yang berbeda. Nah ini. Nah, dan sangat berhati-hati aku memainkan ini. Tapi menurut kakangku ini kategori masuk ke kujang, bukan malah ke bedok, dan sangat tajam sekali. Nah, nanti Isan nanti yang bersihkan. Ini bedok yang sangat tajam karena kategori untuk kerja. Dan ingat satu hal lagi, kelebihan dari golok atau bedok Cibatu atau kakangku yang buat atau abah, itu semua bisa digunakan jadi multi, sembelih, kerja, dan juga bisa dipajang atau disimpan atau dikoleksi. Jadi bukan hanya sekedar benda koleksi, tapi dia bisa digunakan, dipakai maksudnya. Dan suatu saat nanti aku akan mainkan ini, cuman ya karena dia nggak polos, ini ada tindik seperti tanduk. Dan sebenarnya ini karena kamera yang begini ya lur ya, handphone biasa lur, jadi ini ada kuningannya. Kalau menurut kakang ini logam mulia atau emas, tapi aku sebut aja kuningan lah karena warnanya kuning. Segitu aja dulu ya lur ya. Nah, masuk kategori kujang. Dan insya Allah nanti udah stabil lagi suasana, kondisi, dan kesibukan. Aku mau pesan-pesan yang senjata-senjata leluhur Sunda khususnya. Oke lur, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin.